Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nanda Putri dengan NIM 2023332 dari D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil resum saya yang berjudul Negosiasi dalam Perpajakan di Era Digital. Negosiasi dan e-commerce. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan seseorang atau organisasi untuk memperjuangkan kepentingannya dengan menghasilkan kesepakatan. Misal 2007. Lebih jauh, negosiasi dapat berjalan efektif apabila dampak yang diberikan dapat mempengaruhi komunikan terhadap kepentingannya. Namun demikian, proses negosiasi di masa perubahan paradigma ini selalu diarahkan untuk menghasilkan pengaruh yang positif, di mana setiap kepentingan akan diperjuangkan bersama agar semua pihak dapat memberikan hasil dan kondisi yang seimbang. Namun demikian, dampak dari hasil tersebut, proses negosiasi tidak selalu positif. Kondisi ini tentu membutuhkan proses negosiasi kembali agar tujuan keseimbangan dapat diperoleh sesuai dengan komite perjanjian. Selanjutnya, salah satu contoh dari negosiasi adalah negosiasi kebijakan pajak e-commerce yang dilakukan pemerintah saat ini. Gagasan dikeluarkannya pajak e-commerce lebih ditujukan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. E-commerce sendiri dapat diartikan sebagai transformasi tata niaga yang dilakukan masyarakat saat ini dengan bantuan internet sebagai fasilitatornya. Baik itu tata niaga yang dilakukan antara business to business, business to consumer, business to government, government to government, ataupun consumer to consumer. Perubahan sistem ekonomi yang menggunakan fasilitas kemudahan teknologi informasi menjadi tren yang populer di dunia usaha maupun seluruh komponen masyarakat yang ada. Namun, perkembangan tren digitalisasi ekonomi ini belum diimbangi dengan kontribusi mereka terhadap kewajiban membayar pajak. Oleh sebab itu, proses negosiasi pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak e-commerce menjadi proses komunikasi pemerintah yang dibangun pemerintah untuk menciptakan kondisi ekonomi nasional positif, transformatif, dan harmonis. Proses negosiasi kebijakan pajak e-commerce di Indonesia. Indonesia menjadi pasar yang sangat menjanjikan bagi produsen dalam dan luar negeri. Pasar yang sangat menjanjikan tersebut lebih dipermudah ketika para produsen melakukan transformasi manajemen. Usahanya tersebut lebih cenderung bersifat pemindahan pola marketing yang dilakukan para produsen. Usaha mereka telah dipermudah karena adanya perkembangan teknologi informasi yang digunakan mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Peningkatan presentasi pengguna internet di Indonesia menjadi objek yang menarik bagi para produsen untuk mengalihkan marketplace mereka ke ruang virtual. Fenomena inilah yang akhirnya mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha e-commerce di Indonesia. Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengadopsi kelebihan teknologi digital sebagai tempat menumpang usaha para produsen. Sudah banyak negara di dunia ini yang mengadopsi e-commerce sebagai tempat memasarkan produk dan jasa yang lebih modern dan bahkan lebih efisien. Paket kebijakan ekonomi ini menjadi dasar bagi ekonomi real untuk memperluas jangkauan e-commerce sebagai bentuk ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Melalui paket kebijakan ekonomi tersebut, Indonesia menata ekonomi dan ekosistem perniagaannya yang berbasiskan elektronik.
Dari kebijakan ini, pemerintah memberikan insentif dan perlindungan terhadap dampak yang merugikan akibat aplikasi ekonomi digital yang dipengaruhi ekonomi pasar dalam dan luar negeri. Untuk menjaga keseimbangan ekonomi digital dan ekonomi konvensional, pemerintah akhirnya mencoba mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak bagi para pelaku usaha konkret. Gagasan pemberlakuan tarif pajak bagi para pelaku e-commerce dirintis sejak tahun 2016 yang lalu. Pemerintah ingin membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. Pemerintah melihat banyak pelaku usaha konvensional yang usahanya sedang mengalami kondisi yang kurang sehat. Namun mereka juga membayar kewajibannya, yaitu membayar pajak. Sedangkan para pelaku usaha e-commerce yang tidak terawasi belum teridentifikasi sebagai wajib pajak. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.